Kami dari Aswaja Pamekasan ini bersama Pak Nadim, Pak Kepala Desa Jelabulao, Pak Kapolres, dan Pak Camat, Kepala Desa Ratan, dan beberapa tokoh yang lain. Kelebun Kelampar ini sepakat untuk menutup tempat ini. Tempat ini yang beberapa hari yang lalu meresahkan warga Aswaja, warga Pamekasan karena telah mencaci maki atau memfitnah terhadap Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Oleh sebab itu dari beberapa tokoh ini telah sepakat untuk menutup kegiatan di sini, kegiatan Wahabi itu apapun, terutama dalam bentuk Wahabiyah yang telah disebarkan. Pak Ibu sudah menyatakan siap. Itu sama, damai. Tapi dia apa saja semua dia. Ini kenapa kok ditutup, Pak? Karena begini, dengan adanya berdirinya Masjid Osman bin Affan ini membuat resah kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitarnya. Nomor satu, ini karena sudah ada Masjid Baitul Nur yang berdiri lebih dulu, jadi ini sama-sama mendirikan sholat Jumat. Jadi pada hari ini saya nyatakan tutup semua aktivitas yang berada di Masjid Osman bin Affan ini, saya nyatakan tutup. Karena saya sebagai kepala desa Jelabulao tidak ingin ada konflik di desa saya ini. Apalagi ini urusan ibadah, urusan ibadah. Ini ibadah. Takmirnya ini semuanya lari, tidak ada, satu pun tidak ada. Karena ini terkait dengan pembacaan khutbah pada Jumat yang lalu itu menyatakan bahwa memperingati lahirnya Rasulullah itu termasuk Maulidin Rasul itu katanya bid'ah. Jadi ini merasa terpukul kepada semua NU, di kalangan NU terutama di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu saya sebagai Kepala Desa Jelabulao resmi menyatakan menutup semua aktivitas masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Tema kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan penutupan masjid di Pamekasan ya, yang dilakukan oleh Aswaja Pamekasan dan tentu saja juga kepala desa setempat, di samping disaksikan oleh beberapa aparat baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak TNI ya. Ini hanya sekedar nasihat nasihat seorang yang tentu saja karena peduli kepada masjid-masjid Allah, bahwa di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara masjid yang pada akhirnya dirobohkan dan ditutup itu adalah yang disebut dengan Masjid Diror. Masjidnya orang munafik yang bertujuan untuk memalingkan umat Islam ketika itu kepada pola-pola munafik fasik yang dilakukan oleh mereka. Kalau Muslim, apalagi mereka yang punya keinginan memakmurkan masjid, dan begitu banyaknya, kalau di Jakarta ini berlomba-lomba, satu RT bisa 4 atau 3 masjid itu di satu RT ya, di Jakarta. Hampir tidak ada batasnya orang mau mendirikan masjid asalkan mau laku masjidnya gitu. Dan tentu saja jika dipahami dari
peristiwa yang terjadi di Madura itu sebenarnya sih sangat mengecewakan gitu. Karena penutupan masjid seperti itu harusnya tidak dilakukan. Misalkan saja ada pohon yang dihinggapi penyakit gitu ya. Pohon itu buahnya ada penyakitnya itu. Salah satu buahnya ada penyakitnya. Kan tidak kemudian pohonnya yang dirobohkan, tapi pohon yang ada penyakitnya itu yang dibuang gitu ya. Itu kalau misalnya mau menggunakan falsafah pohon. Bila kita juga ingin mengetahui sejarah-sejarah dari masjid-masjid Allah, ketika ada salah seorang yang diindikasikan kurang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan bukan masjidnya yang dirobohkan, tapi barangkali yang diisi itu adalah orangnya diperbaiki gitu. Jika itu memang benar-benar tidak sesuai dengan cara Allah, bukan menutup masjid. Karena kalau sudah menutup masjid, justru kitalah yang barangkali masuk ke dalam perkara zalim. Apalagi kalau kemudian menuduh masjid itu misalnya menimbulkan yaitu kesesatan di tengah-tengah umat. Ukuran sesat dan tidaknya ini harus berdasarkan kriteria datangnya dari Allah dan Rasul, bukan kita gitu. Ini hanya sekedar nasihat dan urun rembuk saja ya dengan pemerintah setempat, terutama kepala desa dan aswaja itu. Ya. Jadi misalkan sekarang masjid yang ditutup itu berdasarkan pengamatan aswaja sesat, itu harus ditunjukkan kesesatannya. Kalau tidak, bisa berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alasannya karena dekat dengan masjid yang lainnya. Di Jakarta ini banyak masjid Aswaja, masjid Muhammadiyah, masjid Wahabi berdempetan, tapi nggak jadi masalah itu. Bahkan ada kajian di sebuah masjid, tidaklah pada akhirnya menimbulkan permasalahan, biasa-biasa saja, karena itu paham mereka. Di dalam Al-Quran jelas sekali, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Ini ayat surat Al-Baqarah ya, 114 kalau tidak salah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Siapa lebih aniaya, lebih zalim dari orang-orang yang sengaja yaitu melarang orang lain datang kepada Allah, ke masjid untuk menyebut namanya, menyebut nama Allah gitu, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya untuk sholat. Itu malah dikatakan siapa yang lebih zalim. Maaf, saya tidak menuduh kalian itu zalim, tetapi sikap-sikap seperti itu tidaklah dibenarkan oleh agama, apalagi sesama muslim. Ya, apalagi sesama muslim. Jadi di situ jelas sekali, waman adzlamu. Jadi siapa yang lebih zalim gitu? Siapa yang lebih aniaya? Mimman, dari orang-orang mana'ah yang melarang ya, masajidallah, yaitu datang ke masjid Allah, ayyuzkara fiha ismuhu, yang di dalamnya yaitu untuk menyebut nama Allah, wasa'a fi kharabiha, juga berusaha untuk merobohkannya. Merobohkan ya itu tadi, meniadakan berbagai macam kegiatan
yang disinyalir sesat. Seluruh kegiatan disinyalir sesat, misalnya keagamaan dan sebagainya. Di sini ada banyak masalah, bukan kebaikan. Justru yang akan muncul adalah yaitu nilai ketidakbaikan. Dan seharusnya masjid itu didasarkan kepada kalimat yaitu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah itu yang pertama adalah yaitu man amana billah. Orang yang kualitas imannya kepada Allah. Wal yaumil akhir, yakin benar bahwa hari kiamat itu datang. Kecuali kalau kita tidak yakin. Biasanya orang seperti ini tidak meramaikan masjid yang seharusnya meramaikan masjid. Kemudian yang ketiga itu iqamus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat. Orang-orang seperti itu saja yang bisa memakmurkan masjid. Kemudian wa ataz zakah, dan juga mengeluarkan, memberikan zakat. Nah, itu yang dimaksud orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian yang terakhir disebut walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya yang dilakukan oleh kaum mukminin muslimin. Mau ngaku aswaja, mau ngaku wahabi, mau ngaku siapa, semua salafi, semuanya harus memakmurkan masjid. Jadi harus memakmurkan masjid. Mau ngaku salafi, mau ngaku aswaja, mau ngaku siapa saja, wahabi, semua harus memakmurkan masjid jika dikaitkan dengan ayat tadi. Jadi walam yakhsha illallah, tidak takut melainkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Karena yang demikianlah yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu mukmin yang sejatinya suka meramaikan masjid, bukan membuat sepi masjid. Saya ini orang Madura asli. Jadi bertahun-tahun saya mengembara dari daerah ke daerah di Madura, mulai dari Kabupaten Sumeneb sampai Bangkalan nih, masuk pelosok-pelosok. Kadang-kadang saya sedih banget gitu. Bahkan ada suatu daerah itu di Madura, ketika itu waktu sholat tiba, tidak ada yang adzan, baru maghrib saja adzannya, maghrib saja adzan, isya enggak adzan itu. Kemudian ketika diikuti oleh saya itu, yang jadi yang adzan dia, yang iqomah dia gitu, yang imamnya dia, makmumnya dia itu. Ya Allah. Jadi mungkin masjid seperti ini apa yang disukai oleh kita di Madura. Memang di Madura ini masjid banyak gitu. Di desa-desa banyak sekali itu Madura. Tapi keinginan untuk sholat ini masih belum, untuk sholat di masjid itu belum tumbuh ya. Bukan mereka tidak sholat, untuk sholat di masjid belum tumbuh. Bahkan kadang-kadang itu yang saya perhatikan, ada masjid ya, ada masjid di suatu daerah di Madura itu menjadi tempat kambing berteduh, tempat ayam berteduh dan sebagainya. Apa kemudian seperti ini bagus? Enggak bagus. Karena memang masjid Allah itu harus ramai dengan jemaah. Jemaah sholat, orang yang memperhatikan masjid, orang yang memperhatikan perintah-perintah Allah, orang yang senantiasa tahara, bersuci, kemudian orang yang gemar melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Hamba seperti itu oleh Allah ditunggu-tunggu. Jadi kalau kemudian yaitu melarang orang ke masjid,
menutup masjid, mudah-mudahan Allah tidak memasukkan kita kepada orang-orang zalim. Ya. Yang jelas alasan apapun tidak boleh kita menutup masjid itu. Kalau memang ada yang tidak sesuai, ya, kalau di Jakarta ini, perbedaan pendapat itu luar biasa. Tapi tidak seperti yang terjadi di Madura, ya. Bahasanya bahkan pedas-pedas itu. Tetapi kalau kita itu berlapang dada, kita anggap saja itu toh kelompoknya mereka, ini kelompok saya, itu selesai sudah urusannya gitu. Tapi kalau diperpanjang dengan berbagai macam, yaitu mengelah, ini yang tentu saja bisa menimbulkan permasalahan. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum, udah itu. Jika ada orang misalnya berbicara dusta atas nama seseorang, ya orangnya saja itu yang diminta pertanggungjawabannya, bukan masjidnya ditutup gitu. Orangnya dimintai pertanggungjawabannya, dimintai yaitu sikap yang sebenarnya, bukan kemudian menutup masjid. Mau dilihat dimanapun, ditafsir apapun jenisnya, menutup masjid itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Bagawi, mau tafsir Baydawi, mau tafsir Jalalin, mau berbagai macam tafsir, ya. Orang menutup masjid itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau yang sholat itu orang munafik misalnya, ya, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Kita tahu persis bahwa mereka munafik gitu. Tahu persis kalau mereka itu adalah musuh agama gitu. Seperti di zaman Nabi kan diberitahu Nabi oleh Allah itu, bahwa yang bangun masjid itu namanya Masjid Diror itu kan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin bisa, tetapi itu dipastikan sepasti-pastinya berdasarkan telaah mendalam, baru akan melahirkan sikap-sikap yang sebenarnya, ya. Barangkali ini ya dari saya sekedar harapan, ajakan untuk menghidupkan masjid, bukan mematikan masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.